Ini adalah adegan pengelasan logam paling halus. Tangan kanan memegang sendok untuk menyendok larutan logam. Tangan kanan memegang papan elektroda, tarik ringan dan pengelasan selesai. Ini adalah pabrik kecil yang mengkhususkan diri dalam produksi baterai timbal asam di Pakistan. Ajab sedang menyolder sambungan pada pelat terminal baterai. Karena sambungannya memiliki ukuran yang berbeda, Anda harus memotongnya rata. Selanjutnya Ajab menggunakan dua pelat isolasi untuk menutupi pelat elektroda negatif. 3 panel akan membentuk grup untuk menunggu selanjutnya digunakan. Tunggu sampai Anda telah membungkus semua pelat negatif. Kemudian letakkan lagi di antara pelat elektroda positif. Dengan cara ini, pelat positif dan negatif disusun secara bergantian. Pada saat yang sama, ada pelat isolasi yang memisahkan dua pelat elektroda. Dengan cara ini, sengatan listrik dapat dihindari. Pasif di bagian belakang, sesuaikan setiap kelompok tiang. Setelah tiang-tiangnya tertata rapi, ia mengikatkan karet gelang dengan erat. Kemudian berikan lagi kepada Ajab di depan untuk menyatukannya kembali. Karena mereka membuat baterai timbal asam, bahan pengikatnya terutama timbal. Selama suhu di atas 327 derajat, bahan yang dibuang di cangkir akan menjadi larutan timbal. Ajab kemudian akan membalikkan tiang dan meletakkannya di rak. Selanjutnya tuangkan 1 sendok makan larutan timah panas di atasnya. Tahan selama 20 detik, semua kutub dan isolator terhubung. Selanjutnya, akan ada koneksi baru di atas. Karena baterai 12V akan mencakup 6 kelompok pelat tersebut. Antara 6 set pelat tiang, juga dihubungkan oleh sambungan. Set pelat tiang yang tersisa juga disolder dengan cara ini. Namun, sambungan kedua pelat tiang dilas dalam bentuk silinder. Kedua koneksi tersebut adalah terminal baterai, kutub positif dan negatif pada baterai. Setelah 6 pelat tiang dilas, Ajab melipatnya menjadi satu. Kemudian gunakan besi solder khusus untuk membuat permukaan pelat menjadi kasar. Sejauh yang saya tahu, itu untuk meningkatkan area kontak dengan larutan elektrolit. Saya tidak tahu apakah penjelasan ini benar. Jika ada yang lebih tahu, Anda bisa berkomentar. Setelah menyelesaikan langkah ini, selanjutnya Ejaz akan meletakkan kutub-kutub ini di dalam wadah baterai. Kotak baterai ini semuanya dikumpulkan dan didaur ulang oleh mereka. Tapi juga merek besar, karena akan membuat baterai terlihat lebih premium. Ejaz meletakkan kasur ekstra di antara sarang. Kemudian masukkan ke dalam kompartemen baterai. Dengan bantal dimasukkan, sarang tiang tidak akan terguncang di dalam laras. Setelah semua tiang sarang dimasukkan ke dalam, saya akan menggunakan gunting untuk memotong persendian dengan rata. Kemudian gunakan besi solder untuk mengelas sambungan yang berdekatan. Dengan cara ini, sarang tiang benar-benar terhubung. Prinsip kerja baterai cukup sederhana. Ini adalah reaksi kimia berulang dari pelat katoda, pelat anoda dan larutan elektrolit. Mengisi baterai adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Proses pembangkitan listrik adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Proses ini tidak rumit, sehingga strukturnya juga cukup sederhana. Setelah menyolder kutub, Asif akan menutup penutup baterai. Selanjutnya dia akan berurusan dengan taruhannya. Pertama Asif menggunakan alat untuk mencairkan tumpukan pot terlebih dahulu. Biarkan timah yang meleleh mengisi lubang, lalu gunakan kikir untuk menghaluskannya. Dia meletakkan cetakan silindris di atasnya, lalu menuangkan timah cair ke dalamnya. Setelah pendinginan, itu akan menjadi elektroda positif dan negatif standar. Selanjutnya, dia bekerja menyegel baterai. Asif menggunakan besi solder untuk membersihkan kontak antara tutup dan wadah baterai. Kemudian ambil sesuatu seperti lem dan letakkan di atas flintlock sehingga meleleh. Kemudian letakkan pada kontak antara tutup dan casing. Menggunakan besi solder yang sedikit disesuaikan, kotak baterai ditutup. Mustahil untuk tidak mengakuinya, meskipun peralatannya sudah ketinggalan zaman. Tapi pengerjaan mereka sangat bagus. Tapi saya mau tanya, baterainya belum dites kualitasnya tapi sudah disegel. Apakah mereka tidak khawatir dengan masalah di tahap sebelumnya? Setelah menyegel kotak baterai, Ajab mengeluarkan sekaleng larutan elektrolit dari penyimpanan. Biasanya itu adalah larutan encer asam sulfat. Dia akan mengisi setiap toples melalui lubang kecil ini dan kemudian menutup tutupnya. Sebuah baterai 12V telah dibangun. Selama seluruh proses pembuatan, Ajab tidak pernah melakukan uji sambungan listrik. Dia tampaknya sangat percaya diri dengan tekniknya. Video akan segera berakhir, tolong sukai dan ikuti kami.